Halo Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi dengan Setetes Sabda Tuhan. Pada hari ini kita akan ditemani dengan Romo Vikari Santo Yusuf Batang, yaitu Romo VDPR. Halo Romo. Halo Siska. Romo akan membacakan bacaan Injil mingguan, yaitu minggu ke-27 pada tanggal 5 Oktober 2025. Silakan Romo. Baik, terima kasih para ibu bapak saudara-saudari yang terkasih. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Terima kasih Romo. Jadi renungan apa yang bisa kita petik dari bacaan hari ini? Baik Siska dan saudari-saudara umat beriman yang terkasih, dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10 yang tadi dibacakan atau kita dengarkan bersama, intinya bicara soal apa? Iman, gitu. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Jadi para rasul meminta imannya ditambah. Yesus tidak menjawab langsung ditambah atau tidak, tetapi justru ia menyampaikannya dengan kalimat tidak langsung. "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu." Biji sesawi kecil. Jadi digambarkan bukan soal kecil dan besar, tapi dibalik dari kisah perumpamaan dan juga tanya jawab para rasul dengan Yesus, seolah-olah orang yang memiliki iman itu bisa melakukan sesuatu yang spektakuler, yang di luar nalar bukan nurul, di luar logika. Wah, hebat sekali ya. Jadi konkretnya tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus itu. Ada banyak yang dilakukan oleh Yesus, bahkan sabda-sabda atau pengajaran-pengajarannya itu kan sangat berwibawa. Dan kita ketahui bersama bahwa para rasul di mana Yesus ada, umumnya para rasul selalu menyertai. Jadi matanya melihat sendiri, telinganya mendengar sendiri dan menyaksikan apa yang dilakukan. Maka dalam konteks inilah para rasul mengatakan, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Ditambah bukan besar kecil, bukan banyak dan sedikitnya. Yesus menggunakan kalimat dalam perumpamaan. "Sekiranya engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata, 'Terbantunlah engkau
kepada pohon ara, dari sini ke laut. Iman yang dimaksud oleh Yesus bukan iman yang spektakuler, yang bisa membuat orang menjadi terpaku, terkagum-kagum, itu tidak. Tapi Yesus mau menunjukkan jalan hidup yang ia jalani sendiri, ia hayati. Kalau kita membaca lebih luas konteks dari perikop yang kita dengar atau dibacakan hari ini, kita diingatkan akan satu peristiwa penting di mana Yesus mau mengawali perjalanan ke Yerusalem sampai nanti pada akhirnya. Ketika di Yerusalem pertama mengawali perjalanan ke Yerusalem itu penampakan, ada Yesus, ada Musa, ada Elia di gunung. Lalu kemudian di puncak gunung, lalu kemudian dua-duanya hilang, Musa dan Elia, tinggal Yesus seorang diri. Itu kan para murid menjadi wow, terkagum-kagum, seperti Petrus. Baiklah, kami mendirikan 3 kemah itu. Tapi Yesus mengajak para murid untuk turun gunung, untuk melihat realitas sampai pada kesudahannya. Kesudahannya itu apa? Di kayu salib. Dan sampai menjeluk kayu salib itu ada orang peristiwa menolak, ditolak. Ada peristiwa yang suka dan tidak suka. Tapi lihat iman yang dicontohkan, diteladankan oleh Yesus. Terutama ketika dia mengalami saat-saat sulit di Taman Getsemani. Yesus menghendaki, Bapa, jikalau engkau menghendaki, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus ingin meletakkan tanggung jawab. Dari sisi manusia, Yesus 100% manusia ya? 100% Allah. Dari kemanusiawiannya, kedagingannya, saya merasa tidak sanggup. Sudah ditolak, lalu kemudian dihujat, ditinggalkan. Manusia mana yang bisa tahan? Sampai Yesus pun ingin meletakkan tanggung jawab itu. Tetapi Yesus memberikan teladan, bukan kehendaknya Yesus, tapi kehendak-Mu Bapa. Maka dia menanggung segala derita penderitaan salibnya itu. Sampai pada batas yang katakan akhir perjalanannya itu di kayu salib. Ketika menyerahkan nyawa. Ketika sudah selesai, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nah, iman kalau mau ditambahkan dalam arti inilah yang dimaksud oleh Yesus dengan bahasa yang tidak langsung. Itu mbok lihat pengalaman perjalanan gurunya, guru rohani. Ini kan dalam konteks antara guru dan murid. Pertanyaan murid terhadap guru dijawab oleh guru bukan retorika, bukan suatu argumentasi, tapi menjawab dengan pengalaman kisah yang ia teladankan itu sebenarnya. Jadi iman bukan besar, banyak kecilnya. Sebiji sesawi saja bisa memindahkan. Tetapi kalau mau ditambahkan, lihatlah dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Siapa yang bisa menderita, ditinggalkan orang. Orang yang tadinya selalu bersama-sama, akrab, dekat dengan kita, percaya. Dalam waktu singkat, menghujat kita, menyalahkan kita, membenci kita, meninggalkan kita, seolah-olah kita tidak kenal dengan orang itu, Petrus dan lain-lain. Saya rasa apa yang dikatakan Yesus dengan perumpamaan ini, inilah yang mau disampaikan kepada kita. Kalimatnya lebih jelas, Sis. Bapak Ibu, selanjutnya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Barulah sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Persis kalimat ini sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus. Ketika ia turun dari gunung setelah peristiwa penampakan itu, dia melakukan sebagai hamba dari segala hamba. Hamba dari yang ilahi. Kehendaknya, keinginannya untuk meletakkan piala kehidupan, salib itu. Tapi bukan kehendaknya, kehendak Bapa yang dia lakukan seperti hamba tadi. Ketika tuannya datang, bukan melakukan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Ini berat. Pengalaman iman semacam ini berat. Bukankah dalam hidup beriman kita cenderung untuk melakukan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Berat untuk melakukan sesuatu apa yang tidak saya maui, apa yang bukan menjadi keinginan saya. Dan Yesus memberi contoh, kalau kamu ingin menambahkan iman, tambahlah dalam konteks yang seperti itu.
Itu saya rasa inspirasi yang bisa bagikan, yang saya renungkan dari firman Tuhan dari Lukas bab 17 ayat 5 sampai ayat 10 pada minggu biasa yang ke-27 ini. Begitu Siska ya. Baik, terima kasih Romo atas bacaan Injil dan renungannya. Jadi yang dapat kita ambil pada renungan hari ini tentang iman itu bukan tentang tambah besar atau kecilnya iman ya Romo. Ya. Bukan juga tentang banyak atau sedikitnya iman. Ya. Tapi gimana tentang iman kita semakin kuat dan tambah tahan banting ya Romo. Betul. Saya rasa itu yang dimaksud Yesus, supaya kuat dan tahan banting, itu kata kunci yang dimaksud Yesus. Jadi semoga renungan pada hari ini dapat menginspirasi iman kita ya Romo. Semoga iman kita tuh semakin kuat dan tahan banting gitu ya. Jadi gimana nih Bapak Ibu? Apakah ada pengalaman iman yang mungkin membuat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ini semakin kuat dan tahan banting? Mungkin bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ya. Begitu demikian ya Romo renungan pada minggu ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya dalam Setetes Sabda Tuhan. Sampai jumpa.